Oke, hari ini kita bakal bedah pemikiran salah satu filsuf yang paling berpengaruh tapi juga paling sering bikin orang garuk-garuk kepala, Michel Foucault. Jadi siap-siap ya, karena cara Anda ngelihat dunia bisa jadi bakal jungkir balik setelah ini. Coba deh, saya mau tanya. Kalau saya bilang kekuasaan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Beneran? Coba pikirin sejenak. Kemungkinan besar yang kebayang itu ya raja di singgasananya, presiden di istana negara, atau mungkin CEO di kantornya yang megah di puncak gedung pencakar langit. Intinya, pandangan umum kita itu kekuasaan itu adanya di atas sana. Sesuatu yang dimiliki sama segelintir orang yang punya hak buat ngatur-ngatur kita. Tapi, gimana kalau cara pandang kita selama ini ya kurang pas? Atau bahkan keliru? Nah, disinilah Michel Foucault datang dan boom, ngerusak semua pemahaman lama itu. Dia ngajak kita buat ngelihat kekuasaan dari sudut pandang yang benar-benar beda. Jauh lebih dekat, lebih personal dari yang kita kira. Oke, kita mulai dulu ya dari pandangan yang lama. Model piramida ini. Ini model yang ditentang habis-habisan sama Foucault. Intinya, pandangan ini ngelihat kekuasaan itu kayak barang. Sesuatu yang bisa dipegang atau dimiliki. Jadi sebelum Foucault datang, teori-teori besar itu mikirnya ya gitu. Kekuasaan itu dipegang sama satu kelompok buat nguasain kelompok lain. Misalnya buat kaum Marxis yang punya kuasa ya para pemilik modal, para bos. Buat kaum feminis yang berkuasa itu laki-laki dalam masyarakat patriarki. Polanya selalu sama. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Simpel kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Ide radikal dari Foucault yang benar-benar ngebalikin meja. Buat dia, kekuasaan itu bukan barang yang bisa dimiliki. Bukan. Kekuasaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Sebuah aksi. Ini inti perubahannya. Menurut Foucault, kekuasaan itu bukan sesuatu yang Anda punya, tapi sesuatu yang Anda praktekkan. Kekuasaan itu kayak aliran listrik. Dia baru ada pas ada hubungan, ada interaksi. Dinamis banget. Jadi kalau kita ikutin logikanya Foucault, kekuasaan itu ya ada di mana-mana. Serius, di mana-mana. Bukan cuma di istana presiden. Dia itu nyebar kayak jaring laba-laba, bukan kayak piramida. Ada di setiap hubungan sosial kita. Antara guru dan murid, ada. Dokter dan pasien, ada. Bahkan antara Anda sama teman-teman Anda pas lagi nentuin mau makan di mana, itu juga ada. Jadi ini soal strategi, bukan soal kepemilikan. Biar gampang, bayangin deh contoh ini. Ada seorang manajer di kantor, dia kayak raja kecil kan, bisa nyuruh-nyuruh, ngasih perintah, bahkan mecat orang. Kelihatannya berkuasa banget. Tapi begitu dia pulang ke rumah, ternyata dia yang takut sama pasangannya. Disuruh buang sampah, ya buang. Tiba-tiba orang yang berkuasa tadi jadi nggak berkuasa lagi. Nah, ini bukti kalau kekuasaan itu super kontekstual, tergantung sama siapa dan di mana. Oke, Foucault nggak berhenti sampai di situ. Kalau kekuasaan ada di mana-mana, terus gimana dong dengan perlawanan? Apa kita pasrah aja? Nah, menurut dia, justru disitulah letak kuncinya. Kekuasaan dan perlawanan itu kayak dua sisi mata uang. Nggak bisa dipisahin. Kutipan ini terkenal banget dan emang dalam maknanya. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Artinya, setiap kali ada usaha buat ngatur atau ngontrol, sekecil apapun itu, pasti bakal muncul perlawanan. Mereka itu satu paket. Nggak bisa ada yang satu tanpa yang lainnya. Dan sama kayak kekuasaan, perlawanan tuh nggak selalu harus heboh kayak revolusi gulingin pemerintahan. Enggak. Foucault bilang itu kayak gerombolan titik-titik perlawanan. Contohnya, ngerumpiin bos di belakang, sengaja datang telat dikit, atau ngelempar jok sarkas soal aturan kantor. Semua itu, sekecil apapun, adalah bentuk perlawanan. Nah, bagian ini mungkin agak jelimet, tapi ini penting banget. Foucault bilang, kekuasaan itu nggak cuma soal bilang jangan atau tidak, bukan cuma menekan. Justru sebaliknya, kekuasaan itu produktif. Dia itu menciptakan sesuatu, menciptakan kenyataan, menciptakan ilmu pengetahuan, bahkan menciptakan kategori-kategori buat mendefinisikan siapa kita. Dia bikin sesuatu jadi ada. Bingung? Oke, kita lihat contohnya biar lebih jelas. Oke, sekarang kita coba pakai kacamata Foucault ini buat ngelihat sesuatu yang, ya, cukup personal. Sesuatu yang dia ubah cara pandangnya selamanya. Sejarah seksualitas. Kita sering dengar cerita kan, katanya dulu itu seksualitas bebas-bebas aja, terus datang zaman Victoria yang kaku dan represif, terus semuanya jadi tabu. Nah, Foucault datang dan bilang, tunggu dulu, ceritanya nggak gitu.
Menurut dia, narasi itu salah total. Begini, buat Foucault tuh, seksualitas itu sendiri bukan hal yang alami, yang dari sananya udah ada. Bukan, itu adalah sebuah ciptaan, sebuah konstruksi sosial. Itu adalah cara masyarakat di zaman tertentu ngomongin soal seks, ngasih label, bikin kategori, dan ngatur perilaku seksual. Semuanya diciptain oleh sistem kekuasaan. Terus siapa dong yang bikin aturan mainnya? Nah, menurut Foucault, yang sibuk banget ngomongin ini tuh institusi-institusi besar. Agama, hukum, sekolah, bahkan dunia kedokteran dan kesehatan. Mereka inilah yang terus-terusan memproduksi omongan soal seks. Mereka yang bikin standar apa yang normal dan apa yang nggak normal. Nah, ini dia kuncinya. Paradoksnya di sini. Kekuasaan modern itu bukannya nyuruh kita diam soal seks, justru sebaliknya. Kita dipaksa ngomongin seks terus-terusan, entah itu di bilik pengakuan dosa, di ruang konsultasi psikolog, atau pas check up ke dokter. Tujuannya, biar seksualitas itu jadi pusat dari identitas kita, seolah-olah itu adalah kebenaran paling hakiki tentang diri kita. Cerdik kan? Oke, jadi kalau kita semua kejebak dalam jaring kekuasaan ini, terus kita bisa apa? Cuma pasrah? Nah, disinilah Foucault geser fokusnya. Dari yang tadinya ngomongin sistem besar, dia mulai nanya, gimana caranya kita bisa secara aktif membentuk diri kita sendiri di tengah semua ini? Dia ngenalin konsep keren yang disebut teknologi diri. Gampangnya, ini tuh teknik-teknik yang kita pakai buat ngerjain diri kita sendiri, buat ngebentuk diri. Contohnya, waktu Anda bikin jurnal, ngatur pola makan, bikin jadwal olahraga, atau bahkan belajar meditasi lewat aplikasi. Itu semua adalah bentuk teknologi diri. Lewat semua kebiasaan dan praktik ini, kita secara sadar atau nggak sadar sedang membangun persepsi. Persepsi orang lain tentang kita, dan yang lebih penting, persepsi kita tentang diri kita sendiri. Ini kayak personal branding lah, tapi jauh lebih dalam. Tapi, ingat, kita nggak ngelakuin ini di ruang hampa. Kita membentuk diri kita di dalam jaring-jaring kekuasaan tadi. Kita seolah-olah make aturan main yang udah ada, tapi kita akalin buat ngebentuk versi diri yang kita mau. Kita berkreasi di dalam sistem. Inspirasinya Foucault itu datang dari orang-orang Yunani kuno. Mereka ngelihat hidup itu kayak karya seni, sesuatu yang harus dibentuk dan diciptakan dengan sadar dan indah. Jadi pesannya Foucault itu kuat banget. Kita nggak harus pasrah nerima identitas yang disodorin sama kekuasaan. Kita bisa dan seharusnya jadi seniman bagi hidup kita sendiri. Bikin hidup kita jadi mahakarya. Dan semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Pertanyaan buat Anda. Kalau hidup Anda adalah sebuah kanvas kosong dan Anda adalah senimannya, karya seni seperti apa yang sedang Anda lukis?